Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Regina Tatang dengan NIM 1915091023 dan teman saya Desa Komang Mila Arsini dengan NIM 1915091028 serta teman saya Komang Ari Supartajaya dengan NIM 1915091052. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai startup yang telah kelompok kami buat guna memenuhi proyek UAS mata kuliah manajemen basis data. Di sini saya akan menjelaskan konsep ide startup yang kami buat. Ide startup kami ini berasal dari generasi kita saat ini yang sangat tidak suka dengan menunggu karena akan membuang banyak waktu dan membosankan. Terutama jika menunggu ini dialami oleh orang-orang yang membutuhkan pelayanan dengan segera. Suatu antrian terjadi ketika pelanggan yang datang ke suatu pelayanan melebihi kapasitas pelayanan yang tersedia. Maka dari itu, untuk memberikan kepuasan pelanggan, kami memiliki sebuah ide sistem yang memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik yang dimaksudkan adalah dengan memberikan pelayanan yang cepat sehingga pelanggan tidak menunggu terlalu lama. Dalam mengurangi waktu tunggu, pelayanan sistem ini juga dapat digunakan untuk menghindari terjadinya antrian yang terus-menerus memanjang. Nah, startup yang akan kami kembangkan ini merupakan sistem yang dapat mengatasi masalah dalam hal antrian tersebut, khususnya untuk nasabah bank. Dalam sistem tersebut, nasabah dapat mengambil sebuah nomor antrian secara online kapan saja dan di mana saja. Tiap pengambilan nomor antrian ini akan memiliki waktu 15 menit untuk masa berlaku pada satu nomor antrian. Jika nomor antrian tersebut sudah dipanggil, maka waktu berlaku baru dimulai dan jika nasabah dengan nomor antrian yang dipanggil tidak datang dalam waktu tersebut, maka nomor antrian akan lanjut ke nomor antrian berikutnya. Sedangkan jika nasabah sudah mengambil nomor antrian, maka tampilan pada sistem ini akan berubah ke tampilan urutan nomor antrian yang dipanggil dan nomor antrian yang akan dipanggil nantinya. Nasabah akan mendapatkan pengingat jika nomor antriannya akan dipanggil. Untuk itu, pihak bank juga perlu merubah sistemnya dengan membedakan nasabah yang mengambil nomor antrian secara online dan secara offline. Pada bagian bank yang melayani nasabah secara online, terdapat 3 teller dan 3 customer service. Dan begitu juga pada bagian bank yang melayani nasabah yang mengambil nomor antrian secara offline. Nah, ide startup yang kami kembangkan ini nantinya dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan antrian di seluruh bank yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan IRD dari startup yang akan kami buat ini. Pertama itu ada nasabah dapat mengambil, menyetor, dan melakukan konsultasi. Yang pertama di mana nasabah dapat mengambil nomor antrian, yang nantinya nomor antrian tersebut disimpan ke dalam data antrian teller dan juga data antrian CS. Kemudian data antrian teller ini nantinya akan diterima oleh teller jika nasabah akan menyetor ke teller. Sedangkan data antrian CS ini nantinya juga dapat diterima oleh customer service jika nanti nasabah akan melakukan konsultasi. Nah, di dalam nasabah ini terdapat atribut seperti nama nasabah, ID nasabah yang digunakan sebagai primary key dan alamat dan juga nomor antrian. Kemudian di dalam antrian ini juga terdapat atribut seperti nomor antrian yang digunakan yang digunakan sebagai primary key dan juga jenis antrian, batas antrian, dan ID nasabah. Selanjutnya ada customer service di mana atributnya terdapat nama customer service, kode CS, dan juga ID pegawai. Kemudian data antrian CS ini atributnya ada kode antrian CS, kode CS, nomor antrian, ID nasabah, ID pegawai, dan juga di sini di teller ini ada atribut yang berupa kode teller yang digunakan sebagai primary key, nama teller, dan ID pegawai. Kemudian di dalam data antrian teller di sini terdapat atribut seperti kode antrian teller, nomor antrian, ID nasabah, ID pegawai, dan kode teller. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai relasi antar tabel. Di mana tabel data antrian CS ini memiliki relasi kepada data antrian nasabah
dan juga customer service. Kemudian di sini ada data antrian teller yang memiliki relasi dengan nasabah dan tabel teller. Kemudian di sini tabel nasabah ini memiliki relasi kepada data antrian nasabah, antrian, tabel logis, dan tabel teller. Kemudian tabel logis ini memiliki hubungan antar data antrian nasabah dengan tabel antrian. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh Komang Ari Supartajaya. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya, Komang Ari Supartajaya. Kali ini saya akan menjelaskan di bagian fungsi. Di mana di bagian fungsi ini terdapat 5 fungsi, di mana yang terdapat pertama yaitu adalah fungsi hitung jumlah antrian per CS, kemudian ada hitung jumlah antrian per teller, kemudian ada hitung jumlah CS per jadwal kerja, kemudian ada hitung jumlah nasabah, dan yang terakhir adalah hitung jumlah teller per jadwal kerja. Di mana dalam hitung jumlah per CS ini terdapat source code yaitu create difference sama dengan kutip root, kutip add, kutip localhost, kemudian ada kutip function, kutip hitung underscore jumlah underscore antrian underscore per underscore CS, kutip kurung buka, kutip CS underscore kode, kutip in kurung buka 1 kurung tutup, kemudian ada returns in kurung buka 10 kurung tutup, return kurung buka select account, kurung buka bintang kurung tutup from data underscore antrian underscore CS where kode underscore CS sama dengan CS underscore kode delimiter. Nah, di sini menggunakan parameter kode CS. Ada jika dieksekusi. Di sini kita akan memasukkan parameternya di nilai. Misalkan untuk mengecek antrian jumlah antrian per CS-nya. Misal di kode CS2 kita cek sini akan muncul jumlah antrian per CS atau jumlah antrian yang kita cari di parameter kode CS2 terdapat satu jumlah antrian. Kemudian pada hitung jumlah antrian per teller, jika kita lihat source kodenya terdapat create definer sama dengan kutip root, kutip add, kutip localhost, kutip function, kutip hitung underscore jumlah underscore antrian per teller, kutip kurung buka, kutip teller underscore kode, kutip in kurung buka 1 kurung tutup returns in kurung buka 3 kurung tutup, kemudian return kurung buka select count kurung buka bintang kurung tutup from data underscore antrian underscore teller where kode underscore teller sama dengan teller underscore kode. Di sini menggunakan parameter kode teller dalam pengeksekusiannya. Jadi yang perlu kita masukkan adalah kode teller tersebut. Nah, di sini jika kita misalkan kode tellernya adalah 3, maka akan muncul jumlah antrian pada teller nomor 3, yaitu ada cuma 1. Jika kita cek di data antrian 3 terdapat pada teller nomor 3 terdapat 1 antrian. Nah, kemudian kita lanjut ke fungsi jumlah underscore CS per jadwal kerjanya. Terdapat source code create definer sama dengan kutip root, kutip add, kutip localhost,
kutip function, kutip hitung, underscore jumlah, underscore cs, underscore per, underscore jadwal, underscore kerja, kutip kurung buka, kutip waktu, kutip varchar, kurung buka 11, kurung tutup, returns, in, kurung buka 11, kurung tutup, NoSQL, return, select, count, kurung buka, kurung tutup, bintang, from customer underscore service, where, jadwal underscore kerja, sama dengan waktu. Sini menggunakan parameter jadwal kerja. Nah, untuk pengeksekusiannya, kita akan masukkan parameternya, yaitu jadwal kerja, misalkan Senin. Jadi kita nanti fungsi akan berfungsi memunculkan jumlah pegawai yang bekerja pegawai customer service yang bekerja pada hari Senin, yaitu sebanyak 3 orang. Kita cek lagi kita customer service dan terdapat 3 orang yang bekerja pada hari Senin untuk customer service. Kemudian fungsi yang keempat yaitu nasabah, di mana jika kita cek pada source code-nya terdapat create definer sama dengan kutip root, kutip add, kutip localhost, kutip function, kutip hitung, underscore jumlah, underscore nasabah, kutip kurung buka kurung tutup, returns, in kurung buka 11 kurung tutup, kemudian return kurung buka select count kurung buka ID underscore nasabah underscore kurung tutup from nasabah kurung tutup. Sini menggunakan parameter ID nasabah. Di sini akan langsung tereksekusi, terdapat 7 nasabah. Kemudian hitung jumlah teller per jadwal kerjanya. Ini hampir sama dengan hitung jumlah CS per jadwal kerjanya. Dalam source code terdapat create definer sama dengan kutip root, kutip add, kutip localhost, kutip function, kutip hitung, underscore jumlah, underscore teller, underscore per, underscore jadwal, underscore kerja, kutip kurung buka, kutip waktu, kutip varchar, kurung buka 11, kurung tutup, returns, in, kurung buka 3, kurung tutup, kemudian return kurung buka, select count, kurung buka, bintang, kurung tutup, from, teller, where, jadwal kerja, sama dengan waktu, dan dimana di sini terdapat parameter jadwal kerja. Dan pada saat pengeksekusiannya hampir sama dengan hitung jumlah CS per jadwal kerjanya. Jika kita ketik Rabu misalnya, akan memunculkan jumlah teller yang bekerja pada hari Rabu. Kita cek. Nah, di sini terdapat 3 orang yang bekerja pada hari Rabu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian prosedur. Di sini terdapat 5 prosedur. Yang pertama ada cek underscore jadwal underscore kerja CS, kemudian ada cek jadwal kerja teller, kemudian ada cek kode antrian nasabah, kemudian ada cek tanggal antrian, kemudian ada cek waktu data antrian. Yang pertama ada cek jadwal underscore kerja underscore CS. Jadi kita lihat source code-nya. Dapat create definer sama dengan kutip root, kutip add, kutip localhost, kutip prosedur, kutip cek underscore jadwal underscore kerja underscore CS, kutip kurung buka in, kutip hari, kutip varchar, kutip
kurung buka 11 kurung tutup begin select nama underscore CS kode underscore CS ID underscore pegawai jadwal underscore kerja from customer service where jadwal kerja sama dengan hari, dimana menggunakan parameter jadwal kerja di sini. Kemudian kalau misalnya kita eksekusi, kita akan masukkan parameter jadwal kerjanya. Misalnya pada hari Senin, maka di sini saat pengeksekusian akan menampilkan kolom nama CS, kode CS, ID pegawai, dan jadwal kerjanya. Nah, di sini terdapat tiga pegawai yang bekerja pada hari Senin, yang pertama dia, Putri, dan Yuli. Kemudian ada cek jadwal kerja teller. Nah, pada export, source kodenya terdapat create definiter sama dengan kutip root, kutip add, kutip localhost, kutip prosedur, kutip cek underscore jadwal, underscore kerja, underscore teller, kutip kurung buka in, kutip hari, kutip varchar, kurung buka 11, kurung tutup, begin, select bintang from, teller, where, jadwal kerja sama dengan hari, dan end. Nah, di sini menggunakan parameter jadwal underscore kerja. Jika dieksekusi, ini hampir sama dengan cek jadwal pada kerja CS. Di sini saya akan menggunakan contoh pada hari Selasa. Dicek. Nah, di sini akan menampilkan kolom nama teller, ID pegawai, jadwal kerja, kemudian kode underscore tellernya. Di sini terdapat tiga orang pegawai yang bekerja pada hari Selasa, bernama Eka, Trisna, dan Juniari. Kemudian kode antrian nasabah. Cek kode antrian nasabah, pada source kodenya terdapat create definiter sama dengan kutip root, kutip add, kutip localhost, kutip prosedur, kutip cek underscore kode underscore antrian underscore nasabah, kutip kurung buka in, kutip nom underscore antrian, kutip in kurung buka 1 kurung tutup begin, select nama underscore nasabah, kemudian ID underscore nasabah, alamat from nasabah, where kode underscore antrian sama dengan nomor antrian. Di sini menggunakan parameter kode underscore antrian. Nah, pada pengeksekusiannya kita mencari melihat dari kode antriannya. Kita akan memasukkan parameter kode antriannya. Misalkan di sini saya menggunakan 11. Nah, di sini akan memunculkan nama nasabah, kolom nama nasabah, kolom ID nasabah, dan alamat nasabah. Di sini pada kode antrian 11 terdapat nasabah, nama nasabah yaitu Ketut Andi Permana dengan ID nasabah 212101 dengan alamat Jalan Kartini nomor 1044. Kemudian ada cek tanggal antrian. Dengan source kode create definiter sama dengan petik root, petik petik localhost, petik prosedur, petik cek underscore tanggal underscore antrian, petik kurung buka in, petik tanggal, petik date, kurung tutup, begin, select nomor antrian, petik jenis antrian, petik batas underscore antrian, from antrian, where tanggal sama dengan tanggal, dan end. Ini menggunakan parameter tanggal. Jika kita eksekusi, misalkan saya menggunakan tanggal 01, di mana untuk penulisan tanggalnya harus seperti ini, berurutan seperti ini, yaitu dengan yang pertama itu ada tahun, bulan, dan tanggalnya. Nah,
Di sini akan memunculkan kolom nomor antrian, jenis antrian, dan batas antrian. Terdapat 5 data, yaitu 1, nomor antrian 1, jenis antrian CS01, batas antriannya 1015 WITA, kemudian ada nomor antrian 2 CS01 dan batas antriannya 1020 WITA dan seterusnya. Kemudian ada cek waktu underscore data antrian. Jika kita melihat source kodenya, create definer sama dengan petik root, petik add, petik localhost, petik prosedur, petik check underscore waktu underscore data underscore antrian, petik kurung buka in, petik waktu, petik varchar, kurung buka 10, kurung tutup begin. Select nomor underscore antrian, koma jenis antrian, koma ID underscore nasabah, koma batas underscore antrian from antrian. Where batas underscore antrian sama dengan waktu. N. Nah, di sini parameternya adalah batas underscore antriannya. Jika kita cek, misalnya pada batas waktu 10.15 WITA. Cek. Nah, terdapat 5 antrian dengan batas waktu, batas antriannya 10 sampai 15 WITA. Dan menampilkan kolom nomor antrian, jenis antrian, ID nasabah, dan batas antrian. Kemudian ada tabel. Nah, di sini ada 7 buah tabel. Yang pertama ada tabel antrian, tabel customer service, tabel data underscore antrian underscore CS, tabel data underscore antrian underscore teller, kemudian ada tabel logis, kemudian ada tabel nasabah, dan tabel teller. Nah, untuk tabel antrian, terdapat 6 kolom, terdapat 6 data, yaitu nomor underscore antrian dengan tipe data integer, kemudian jenis underscore antrian dengan tipe data varchar, kemudian ada batas underscore antrian dengan tipe data varchar, kemudian ID underscore nasabah dengan tipe data integer, kemudian ada tanggal dengan tipe data date, kemudian ada kode underscore antrian dengan tipe data integer, di mana primary key-nya adalah kode underscore antrian dan foreign key-nya adalah ID underscore nasabah. Kemudian pada tabel customer service terdapat 4 data, di mana ada nama underscore CS, kode underscore CS, ID underscore pegawai, jadwal underscore kerja. Di sini terdapat primary key pada kode CS dengan tipe data integer. Kemudian pada tabel data underscore antrian CS terdapat 5 data, yaitu yang pertama ada kode antrian, kemudian ada ID underscore nasabah, ID underscore pegawai, kode underscore antrian underscore CS, kemudian ada kode underscore CS dengan foreign key, kode antrian dengan tipe data integer, ID nasabah dengan tipe data integer, kode CS dengan tipe data integer, dan primary key-nya ada kode underscore antrian underscore CS dengan tipe data integer. Kemudian ada tabel data antrian underscore teller, di mana terdapat 5 data, yaitu ada kode underscore antrian underscore teller, kemudian ada ID underscore nasabah, kemudian ada ID underscore pegawai, kemudian ada kode underscore teller, kemudian ada kode underscore antrian. Di sini terdapat 3 foreign key, yaitu ada ID
underscore nasabah dengan tipe data integer, kemudian ada kode underscore teller dengan tipe data integer, kemudian ada kode underscore antrian dengan tipe data integer. Kemudian primary key-nya adalah kode underscore antrian underscore teller dengan tipe data integer. Kemudian pada tabel logis, kemudian pada tabel nasabah terdapat 4 data, yaitu dan nama underscore nasabah, ID underscore nasabah, dan alamat dan kode underscore antrian. Di sini primary key-nya adalah ID underscore nasabah dengan tipe data integer, kemudian ada kode underscore antrian dengan tipe data integer merupakan foreign key-nya. Kemudian pada tabel selanjutnya yaitu tabel teller. Tabel teller terdapat 4 data yaitu nama underscore teller, ID underscore pegawai, jadwal underscore kerja, kode underscore teller. Di mana pada tabel teller ini primary key-nya adalah kode underscore teller dengan tipe data integer. Nah, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mila Arsini. Saya serahkan ke Mila. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang view dan trigger. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang view. Jadi pada database ini terdapat 3 view, yaitu view antrian underscore CS, kemudian view dengan nama antrian underscore teller, dan yang terakhir yaitu view dengan nama antrian data underscore antrian underscore nasabah. Yang pertama yaitu view dengan nama antrian underscore CS. View dengan nama antrian underscore CS ini merupakan gabungan antara tabel antrian dan tabel customer service. Di mana nantinya akan menampilkan kolomnya yaitu nama nasabah, ID nasabah, kode antrian, ID pegawai, kode antrian CS, dan yang terakhir yaitu kode CS. Jika dilihat, maka akan menampilkan tabel baru gabungan antara tabel antrian dan tabel customer service, yaitu dapat dilihat pada layar. Kemudian yang kedua yaitu view dengan nama antrian teller. Nah, view dengan nama antrian teller ini merupakan gabungan antara tabel antrian dan tabel teller. Gabungkan antara tabel antrian dan tabel
teller dan akan menampilkan kolom nama nasabah, ID nasabah, kode antrian teller, ID pegawai, dan kode teller. Kemudian yang terakhir yaitu view dengan nama data underscore antrian underscore nasabah. View ini merupakan gabungan antara tabel data antrian dan tabel nasabah. Di mana nantinya akan menghasilkan tabel baru dengan tampilan seperti pada layar dengan nama-nama kolom yang ada yaitu nama nasabah, ID nasabah, kode antrian, jenis antrian, batas antrian, dan tanggal. View ini akan berfungsi untuk dan menggabungkan antara beberapa tabel yang ada. Yang selanjutnya yaitu trigger. Untuk membuat trigger, kita membutuhkan tabel tambahan yaitu tabel dengan nama kita buat di sini namanya yaitu tabel loghis. Di mana tabel loghis ini akan menunjukkan bahwa sebuah adanya histori dari sebuah data pada tabel yang telah dirubah. Di sini data dari tabel loghis masih kosong karena belum ada data dari tabel yang dirubah. Di sini kita menghubungkan tabel loghis dengan tabel antrian, di mana yang menjadi primary key dari tabel loghis ini yaitu primary key-nya yaitu ID dan kode antrian yang ada pada tabel antrian. Kita telah membuat satu trigger. Triggernya yaitu dengan nama AF. Jadi, di trigger ini akan memberikan data, dapat mengupdate data pada nomor antrian di tabel antrian. Kita langsung eksekusi saja. Misalnya pada tabel antrian, nomor antrian yang ada. Misalnya salah satunya kita ingin mengubah nomor antrian 1. Jadi kita buat di SQL. Nomor antrian 1 ini dengan kode antrian yaitu 11. Jadi kita ketikkan
Jadi kita ketik update. Tabel antrian. Set. Nomor antrian sama dengan 1. Where kode antrian sama dengan 11. Titik koma. Nah, jadi kita telah berhasil mengupdate kolom nomor antrian pada tabel antrian. Kita lihat pada tabel antriannya apakah sudah berhasil terupdate. Oh ya, berarti tadi kita ingin mengubah nomor antrian 1 menjadi nomor antrian baru. Diulang lagi. Tabel antrian. Set nomor antrian sama dengan 2. Where kode antrian sama dengan 11. Kirim. Berhasil melakukan update. Kita coba cek di tabel antrian. Jadi setelah kita update, jadi terubah menjadi 2. Kemudian kita lihat di tabel logis. Jadi kita tadi telah melakukan 2 update, yaitu dengan nomor antriannya 1, kemudian ditampilkan waktu ubahnya pukul berapa, dan kode antrian yang diupdate berapa kode antriannya. Jadi sekian dari saya mengenai penjelasan tentang view dan trigger. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Regina Tatang. Untuk waktu dipersilakan. Ini kami menggunakan website id.000webhouse.com sebagai salah satu perantara atau alat yang kita gunakan untuk menghosting.
Sebelumnya, di sini kita diharuskan untuk memiliki account terlebih dahulu. Karena saya sudah memiliki account di sini, saya sudah memasukkan account. Kita tinggal membuat create new site. Karena saya sudah membuatnya di sini dengan nama eWait. Selanjutnya kita tinggal memanage website. Setelah itu di sini kita mengklik bagian tools, database manager. Kemudian di sini nanti ada new database. Sini kita memasukkan database name-nya yaitu Antrian Bank. Dengan username-nya yaitu Antrian. Kita create. Nah, di sini kita tunggu loading-nya sampai selesai. Baru nanti kita dapat memasukkan database yang sudah kita buat. Setelah loadingnya selesai, kita tinggal pilih manage, kemudian klik bagian PHP My Admin. Nanti dia akan tersambung ke dalam PHP My Admin. Nantinya sesudah tersambung dengan PHP My Admin, kita tinggal klik ID ini dengan Antrian Bank. Kemudian kita tinggal melakukan import. Choose file. Kita ambil file yang sudah tersimpan tadi di dalam komputer kita. Nah, klik Go. Nah, setelah ada tulisan seperti ini menandakan hosting yang kita lakukan telah berhasil. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Akhir kata kami ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.